Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Fahrudin Victory, Belitung Televisi Berita. Sejauh ini kami berada di Badan Usaha Pelabuhan BUP, PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung, Indonesia. Nah, sebagaimana berdasarkan informasi yang kami terima bahwa ada dugaan PHK sepihak yang dilakukan oleh PLT BUP, yaitu Bapak Ramansyah, yang juga merupakan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Dan terlebih dari itu, berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan penggunaan dana income BUP secara fiktif tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan informasi ini, kami melakukan investigasi kebenaran daripada informasi tersebut. Untuk mengetahui secara seksama informasi ini, mari kita saksikan bersama-sama wawancara eksklusif kami kepada pegawai BUP Tanjung Batu Kabupaten Belitung. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Fahrudin Victory, Belitung Televisi Berita. Saat ini kami berada di Badan Usaha Pelabuhan BUP yang merupakan PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung, Indonesia. Nah, sejauh ini kalangan pemirsa mungkin mengetahui gonjang-ganjing adanya dugaan KKN yang dilakukan oleh oknum PLT Badan Usaha milik Pelabuhan BUP ini. Namun untuk memastikan isu yang berkembang tersebut, pada hari ini di samping saya telah hadir yaitu bendahara, ini merupakan NA, dan juga ada admin berinisial WA dan juga berinisial SR yang juga merupakan admin umum. Nah, untuk mengetahui kebenaran daripada isu yang berkembang tersebut, kami akan mencoba melakukan konfirmasi kepada yang terkait. Bisa diceritakan, ini sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada dugaan KKN yang dilakukan oleh PLT Pelabuhan Tanjung Batu yang berinisial RM. Nah, sejauh ini bisa diceritakan seperti apa? Kalau dari awal, dari bulan November ya, November 2023. Nah, jadi dari bulan November itu PLT direktur itu udah udah masuk pelabuhan. Pelabuhan. Ya, jadi di situ tuh di rekening kami atas PT Pelabuhan ini tuh udah nama dia untuk penarikan uang untuk PLT. Ya. Jadi dari November sampai bulan Januari 2024 di rekening cek giro itu atas nama Ramansyah, dan dia mengambil uang itu untuk mengambil sendiri tanpa diketahui oleh pihak bendara. Tanpa diketahui dari pihak bendara, admin ataupun direktur operasional di sini. Baik. Nah, semenjak bendahara bekerja pada bulan? Saya dari November. Di bulan November itu kas yang ada itu berapa? Kas yang terakhir itu kalau untuk November itu nol. Nol. Kemudian adanya dugaan penarikan uang yang dilakukan oleh. Jadi gini, kalau untuk kas di sini itu kan dari bongkar muat masuk pelabuhan ini itu kan ada pemasukannya dari PT-PT ya. Masuk kemana itu? Ke rekening BUP.
rekening BUP. Iya, ke rekening BUP. Yang Adek ketahui berapa total daripada pemasukan BUP itu sendiri? Sekitar 20 sampai 30 jutaan. 20 sampai 30 juta. Iya, sebulan. Nah, namun di rekening ini atas nama Ramansa sendiri. dan beliau sendiri bisa melakukan penarikan tanpa diketahui bendahara. Iya, jadi di rekening Giro itu nama beliau sendiri soalnya. Baik. Nah, sepengetahuan Adek, kas yang tersimpan pada awalnya berapa? Income yang diperoleh? Sekitar 20-an. 20 juta. Nah, kemudian dari 20 juta itu kemana uangnya? Jadi kalau untuk penarikan kami itu awalnya tuh nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya untuk masalah gaji, jadi dari Pak PLT tersebut memberikan uang gaji ke kami. Jadi beliau sendiri yang mengambil uang di bank. Jadi meskipun badan usaha ini merupakan sebuah PT dan Adek merupakan bendahara, namun pengelolaan uang ini secara pribadi dikelola oleh beliau. Kalau untuk penarikan beliau yang ambil, tapi kalau nanti dikasih ke kami sebagai gaji, kami yang mengelola gaji, kami yang mengatur nota-nota untuk gaji, buktinya ada di kami. Kalau sebagian uangnya udah diambil beliau, tidak ada bukti apapun dari beliau. Begitu. Tidak ada bukti notanya. Jadi berarti penggunaan alokasi income BUP ini suka-suka beliau gitu. Ya. Tanpa melalui mekanisme prosedural yang ada. Ya, tanpa pemberitahuan informasi. Nah, sepengetahuan ini bendahara, kira-kira berapa yang sudah dipergunakan beliau nih tanpa ada kejelasan? Ada sekitar 100 juta. 100 juta yang dipergunakan selama beliau masih menjabat. Ya. Itu tanpa ada pembuktian, Ya, tanpa ada nota. tanpa ada nota, dan beliau menggunakan uang ini untuk kepentingan apa, bendahara tahu? Oh, Tidak tahu. Seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan untuk ini, untuk admin? Berdasarkan sesuai aturan. Kalau misalkan kalau saya tidak ada jadi tidak akan saya buatkan kemana kalau beliau tidak ini minta mengatur biaya biaya operasional dalam arti bahwa pengeluaran itu bukan kami yang bikin, bukan kami yang buat, bukan kami yang mengeluarkan. Nota fiktif. Gitu. Itu atas perintah siapa? Sering membuat nota fiktif? Ramansa sendiri. Jadi ya? kalau saya sebagai admin, jujur di sini saya memang agak menentang ya. Saya menentang karena belajar dari kasus sebelumnya saya nggak mau. Itu ya. Sudah saya sampaikan dengan Salah satu pembuktian bahwa adanya nota fiktif seperti mana? Tunjukkan kepada pemirsa. Beliau tidak pernah memberikan nota kepada kami. Cuman secara saya administrasi saya sangat tertib untuk urusan nota. Misalkan pengeluaran kami anggap di bulan Juli 26 juta sekian. Oke, pengeluaran Ini pengeluaran kas Juli pada bulan Juli tahun 2024 sebesar berapa itu? sebesar 26.072.500. Oke. Biasanya kalau saya minta dari bendahara itu, misalkan pengeluaran kita misalkan dalam satu hari berapa? Saya rekap seperti ini. Direkap. Saya rekap seperti ini. Ini terlampir nota di belakang. Ya, ada Misalkan kami mengeluarkan uang untuk operasional kami. Nah, itu kami ada nota asli. Misalkan kami belanja makanan atau apa untuk kegiatan di Pelabuhan Tanjung Batu, itu selalu kami perbelanjaan kami foto. Oh, seperti itu Kami ya. foto, nota terlampir di belakang. Lampir di belakang. Jadi memang kami agak membangkang apabila kami diminta untuk membuat nota operasional tanpa bukti seperti ini.
Mungkin ini ada masukan baru dan tambahan informasi juga. Tadi sudah disampaikan oleh Bendahara lebih kurang 100 juta lebih nih yang diketahui beliau nih, bahwa ada dugaan penggunaan fiktif yang dilakukan oleh PLT BUP. Nah, ini kalau berdasarkan catatan Adek, berapa jumlah kira-kira yang fiktif dipergunakan? Kalau berdasarkan saldo alokasinya terakhir di 117 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Seperti itu ya. Nah, sejauh ini apakah dari pemeriksaan dari pihak inspektorat ataupun Badan Keuangan ini belum ada? Belum. Selama berapa? 7 bulan? 8 bulan? Dari November sampai Juli. Oh, seperti itu ya? Belum ada. Oke, mungkin ada tambahan yang terkait penggunaan fiktif. Jadi Kalau kami sebagai BUP, kami jadi hasil untuk pengeluaran kas ini buat data dari bendahara, berdasarkan perhitungan, berdasarkan nota. Jadi apabila tidak ada nota seperti ini, saya sebagai admin tidak akan membuat. Dan tidak Sekalipun itu perintah kata direktur. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya lebih baik memilih mundur apabila saya diajak. Jadi untuk closing nih, bahwa dugaan penggunaan dana kas ini fiktif yang dilakukan oleh LT BUP sebesar berapa, Dek? Tidak bisa 117 juta sekian. Pada kenyataannya mungkin di kas bendahara. Nah, sejauh ini oke. Kita sudah mengetahui adanya dugaan penggunaan alokasi income BUP itu yang fiktif dipergunakan oleh PLT sekitar 100 juta sekian. Nah, sejauh ini kas yang ada berapa ya? kosong di saya. Kosong. Kosong. Dan ini Adek membenarkan ya adanya dugaan penggunaan alokasi income BUP ini yang fiktif? Jadi kalau untuk masalah nota fiktif itu, beliau sendiri yang bilang ke kami, bendahara sama admin, untuk membuatkan nota-nota fiktif itu untuk menutupi hasil ini, sisa saldo 117 juta itu. Namun dari pihak Kami bendahara dan admin menolak. seperti itu. Menolak. Oke, ada tambahan lagi di penggunaan fiktif? Ada sebelum kita masuk kepada pembicaraan lain? Secara sebenarnya kami juga mungkin berbicara itu nota fiktif juga mungkin belum ada, bukan tidak ada bukti. Tetapi kalau beliau memang bisa menghadirkan dengan nota resmi itu mungkin akan saya buatkan. Tapi kan pada kenyataannya sampai saat ini saya tidak menerima laporan itu gitu dari uang yang beliau ambil, pemotongan beliau sendiri. Tidak ada beliau memberikan laporan kepada kami sebagai admin. Mungkin itu salah satu adanya dugaan penggunaan income BUP yang fiktif, lebih kurang 100 juta lebih. Nah, kira-kira ada tambahan lain yang mungkin kebijakan yang sering beliau lakukan yang ini sangat bertentangan dengan bendahara ataupun admin? Ya, jadi dalam bulan Februari itu sudah masukkan nama saya di Sukgiro. Karena dari November sampai Januari kan nama beliau sendiri di Sukgironya. Penambahan. Iya, penambahan spesimen tanda tangan. Baru di bulan? Februari. 21 Februari. Nah, berarti berapa bulan itu yang nggak ada namanya Adek? November sampai Januari 3 bulan. Seperti itu ya? Iya. Oke, baik pemirsa dapat mendengar sendiri bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kami adanya dugaan penggunaan fiktif dana income BUP. Nah, sejauh ini juga kami akan juga melakukan konfirmasi terkait adanya PHK sepihak yang dilakukan oleh PLT BUP. Nah, sejauh ini kita akan mendengar langsung daripada pegawai BUP, lebih kurang berapa orang? 7 orang. Dapat diceritakan kronologisnya bagaimana tiba-tiba terjadi PHK sepihak, seperti apa? Tiba-tiba diberi surat pemberhentian langsung ke BUP. Tanpa ada teguran, Tanpa SP? ada teguran, tanpa ada SP, tanpa ada pemberitahuan telepon atau datang ke sini terlebih dahulu menginformasikan, tidak ada. Langsung surat pemberhentian. Nah, sejauh ini menurut pegawai BUP sendiri, Adek ini khususnya, apa penyebab
beliau mengambil sebuah keputusan PHK sepihaknya seperti apa? Jadi ketika saya datang menanyakan kenapa ada surat itu ke beliau langsung, ke Disub langsung. Jadi menurut beliau itu udah hasil dari rapat RUPS. Menurut beliau? Ya, jadi dari rapat RUPS itu tanggal 1 Agustus kami ini semuanya diberhentikan. Diberhentikan? Seberapa orang yang diberhentikan? 7 orang semuanya. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima pemirsa, di samping adanya dugaan PHK sepihak, sempat pihak BUP itu tidak membayarkan gaji. Iya. Selama berapa bulan tuh? Gaji direktur operasional itu dari bulan September sampai bulan Juli ini belum dibayarkan. Untuk pegawai? Untuk bulan Juli ini dibayarkan. Kemudian untuk pegawai seperti admin dan bendahara ini masih ada terutang untuk masalah gaji? Untuk kemarin sudah dibayarkan, baru kemarin. Baru kemarin dibayarkan? Iya, Jumat kemarin. Oke. Surat pemberhentian. Sudah siap dengan gaji terakhir. Seperti itu. Tetapi jangan gaji aja belum dibayarkan sampai bendahara datang lagi ke sana. Jawaban beliau PJ Bupati. PJ Bupati. Jumat. Jadi sejauh ini di samping dilakukan sebuah tindakan PHK sepihak, juga 7 orang pegawai ini belum mendapatkan tunjangan ya? Pesangon? Tidak ada. Nah, sejauh ini dengan adanya perihal ini, upaya-upaya yang sudah dilakukan 7 pegawai ini seperti apa? Jalur hukum. Dapatkan dari hasil itu bisa langsung kepada karena kami melakukan belum ada berita pemberhentian itu, saya sebagai admin juga sudah menanyakan masalah pajak yang dari pendapatan kami berapa yang harus dibayarkan per bulan. Nah, artinya pendapatan itu sudah menentukan masing-masing. Itu ya? Oke, baik. Ini juga ada informasi yang kami terima. Apakah benar nih sebagian income yang harusnya masuk ke kas, namun dugaannya ini masuk ke PLT? Ada? Kalau secara itu tidak ya? Karena secara administrasi pengusaha itu biasanya Itu BUP-nya langsung. bisa lampirkan bulan itu sudah Namun ada informasi juga ada penggunaan kerjasama salah satu PT kepada BUP, namun pembayarannya langsung ke rekening beliau juga ada informasinya sebesar 50 juta. Apakah benar itu? Ya. Nah, sejauh ini berdasarkan data-data yang dimiliki, ada berapa perusahaan nih yang resmi melakukan kontrak pada BUP dan melakukan pembayar? Cuma 2. Sebetulnya untuk income per bulan ataupun per tahun berapa BUP ini yang tertera secara administratif? Kalau bulan bervariasi cara dana. Yang rutin itu kan untuk pasien dengan
tapi belum memilih lahan. Sekarang berapa PT ini yang mempergunakan areal BUP ini? Tiga, secara keseluruhan cuma 3 yang resmi ya, seperti itu ya. Dan itu pun peralihan dari yang sebelumnya. Peralihan dari yang Perpanjangan sebelumnya. kontrak mereka harus buka, otomatis kami yang baru, jadi kami Seperti itu ya. Mungkin ada tambahan untuk closing statement terakhir? Ada tambahan kira-kira? Oh, untuk tambahan dari saya penarikan dari nama di Cek Giro itu kan ada nama saya sama Pak itu ya, Pak Ramansyah berdua nih. Jadi dari setiap penarikan per bulan itu beliau itu selalu bilang kayak gini. Jadi saya mau ambil uang operasional saya. Jadi kalau misalnya saya narik 11 juta di rekening, itu beliau selalu bilang saya mau minta uang operasional saya sekitar 3 juta atau bahkan 2 juta, bervariasi setiap bulan. Setiap bulan? Iya. Di luar daripada gaji honor atau gaji? Iya, di luar gaji beliau. Namun jadi, beliau menandatangani secara resmi? Tidak? Tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan. Namun bendahara kasih? Kasih atas izin direktur operasional juga. Seperti itu ya? Iya. Mungkin ada tambahan lagi? Belum closing? Ada lagi? Nah, untuk segmen terakhir, harapan daripada pegawai BUP terkait adanya PHK sepihak yang dilakukan oleh PLT BUP. Harapannya seperti apa? bisa dibuktikan dengan data-data yang bisa mengalihkan dari Pak Ismail. Dan tidak ada juga pembimbingan dari seperti apa data-data itu dibuat. Kami bertiga lah, admin, ini harus dibuatkan gitu. Saya bisa menghadirkan data dari November sampai bulan Juli Tahun 2000? tahun 2012 sampai Juli 2024. Dan itu data sangat-sangat detail, makanya aku bilang data sebenarnya kami sudah siap. Gitu ya? Karena memang itu untuk transformasi dari semua pendapatan, ada mungkin yang bayar tunai itu diatur. Jadi di sini insya Allah tidak ada penyimpangan dari BUP-nya. Dengan data ini, kami di sini berbicara, kami juga tidak mau beliau, tapi silakan nanti Pembuktian ya? pembuktian dengan data-data yang Oke. Tadi kita udah bicara mengenai oknum PLT BUP. Nah, mungkin ada pegawai-pegawai lain juga yang sempat mempergunakan dana income BUP sesuai ketentuan, tidak ada. Nah, sejauh ini di samping 7 orang dan direktur ataupun PLT untuk BUP ini, siapa lagi yang menerima honor selain itu dari income BUP? Tidak ada ya? Tujuh orang karyawannya siapa-siapa? Direktur operasional siapa-siapa? Sudin. 7 orang. Untuk oknum-oknum pegawai perhubungan sendiri, ada yang memanfaatkan atau menggunakan alokasi dana income BUP? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, udah cukup? tambahan mungkin gini Pak. Mungkin kami kalau dikeluarkan secara ini sekarang setidaknya kami dikeluarkan mungkin di perusahaan swasta ada yang namanya one month notice ya. Ya. Belum 1 bulan
nanti kita ada yang belum selesai. Tapi kan ini bahasa dari beliau, pertama satu kalian nggak usah disama lagi. Itu yang disampaikan ke bendahara. Mungkin secara emosional kami bisa aja langsung meninggalkan ini, gitu. Karena terkait data segala apa mungkin tidak akan kami pedulikan lagi, gitu kan. Tapi mungkin secara profesional kami tetap bertanggung jawab. Kami kemarin di sini sampai hari Sabtu berkas sudah kami rapikan semua. Jadi nanti untuk penyerah terimaan data pun kami sudah siap dengan rapi. Tidak ada di sini yang disembunyikan, tidak ada yang kami hapus. Oke, tadi sempat saya dengar bahwa akan mengambil sebuah langkah-langkah hukum. Ini upaya-upayanya seperti apa? Jauh mana? Direktur ya. Oke. Mungkin saja. Data yang kami juga seperti itu ya. Karena kami juga tidak mau di sini dituduh pemitnahan, pencemaran nama baik atau Oke. Baik. Untuk berbicara misalkan ini fiktif atau tidak, mungkin nanti PLT sendiri apa namanya yang berkepentingan yang bisa menilai bahwa ini fiktif atau tidak. seperti itu ya. Oke, baik. Baik pemirsa, demikian konfirmasi kami kepada pegawai BUP terkait adanya dugaan penggunaan income BUP yang diduga fiktif yang dilakukan oleh oknum PLT PT BUP. Sejauh ini kebenaran tetap benar, salah tetap salah, namun mereka memiliki pembuktian secara administratif. Saya Farudin Victory, mewakili kerabat yang bekerja. Kameramen Marcel Prayoga melaporkan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Farudin Victory, Belitung Televisi Berita. Saat ini kami berada di Pelabuhan Tanjung Batu, atau lebih dikenal Badan Usaha Pelabuhan BUP, PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia. Nah, sejauh ini menjadi viral terkait adanya dugaan 7 orang yang di PHK sepihak yang dilakukan oleh PLT BUP, yaitu Bapak Kat. Siapa nama? Baik pemirsa, demikian hasil investigasi kami, konfirmasi kepada pegawai Badan Usaha milik Pelabuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung BUP. Sama para pemirsa telah mendengar sendiri bagaimana hasil konfirmasi kami. Tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah daerah dan juga aparatur penegak hukum. Saya Farudin Victory, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pelabuhan Tanjung Batu. Kameramen Marcel Prayoga melaporkan.